Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, satu lagi kabar buruk menimpa negeri ini, yaitu lagi-lagi korupsi. Kali ini yang tersangkut korupsi adalah Oknum Basarnas atau Badan Search and Rescue Nasional. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 8 orang dalam sebuah OTT atau operasi tangkap tangan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Dalam kasus ini, KPK menyelidiki soal kasus korupsi alat pendeteksi korban reruntuhan. Ketua KPK Pak Firly mengatakan bahwa kasus korupsi kali ini adalah kasus penyuapan atau gratifikasi. Firly mengatakan para pelaku diduga memberi, si pemberi adalah vendor swasta dan menerima, yang menerima adalah oknum pejabat Basarnas, pembagian fee dari nilai proyek tersebut. Teman-teman, kabar menyedihkannya adalah oknum pejabat Basarnas yang ditangkap pada OTT tersebut adalah Kepala Koordinator Administrasi atau Korsmin, yaitu Letkol Admiral Afri Budi Cahyanto. Ketika membaca berita ini, hati saya berdegup. Degup kencang. Saya bergumam dalam hati, kalau Koordinator Administrasi Kepala Basarnasnya ditangkap, besar kemungkinan Kepala Basarnas terlibat. Minimal mengetahui. Teman-teman, kekhawatiran saya kemudian terkonfirmasi. Dikutip dari kantor berita Republika Marsikal Madya atau Marsdia, Henry Aviandi, Kepala Basarnas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kemarin dengan dugaan suap sebesar 88 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pekan depan. Pertemuan ini rencananya akan membahas kerjasama penanganan kasus hukum anggota TNI yang diduga terlibat korupsi. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, mengatakan sejauh ini belum ada MOU antara KPK dan Puspom TNI. Minggu depan kami akan agendakan bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini, kata Pak Alexander Marwata kepada wartawan kemarin. Teman-teman, korupsi itu sekilas nggak terlihat terlalu keji. Sekilas nggak ada korban jiwa yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Sekilas, dengan seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi, nggak ada yang terbunuh. Padahal dampak sistemik dari perbuatan korupsi itu sebabkan ribuan, bahkan jutaan nyawa terenggut hak-haknya, yang dalam banyak kasus sangat mungkin dia menyebabkan kematian. Misalnya saja korupsi Basarnas ini. Basarnas adalah badan nasional yang menangani search and rescue atau pencarian dan pemberian bantuan kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan atau bahaya yang mengancam. Misalnya, pencarian orang yang tenggelam di laut atau sekelompok orang yang tersesat di gunung dengan bekal yang terbatas. Tentu saja, korupsi pengadaan barang akan mempengaruhi kecanggihan alat-alat yang dibeli dan akhirnya dipakai oleh Basarnas untuk lakukan search and rescue. Tentu, kecanggihan alat-alat yang dipakai mempengaruhi performa Basarnas secara keseluruhan. Sementara performa Basarnas secara keseluruhan sangat menentukan selamat atau tidaknya nyawa manusia yang perlu ditolong oleh negara. Dalam hal ini, sedetik saja korban terlambat ditolong, maka nyawanya bisa saja melayang. Hitungan detik bagi korban tenggelam misalnya, bencana alam misalnya, adalah hitungan yang sangat krusial. Teman-teman, korban bencana alam sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pertolongan oleh negara. Sayang banget kalau nyawa harus melayang karena ada alat SAR, Search and Rescue yang nggak cukup canggih, usang, atau bahkan tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Saya nggak terlalu mengetahui secara detail pengadaan barang jenis apa yang hendak dibeli oleh Basarnas dalam kasus korupsi ini. Tapi saya dapat memastikan bahwa korban sesungguhnya dari kasus korupsi ini adalah mereka yang sudah menjadi korban juga, yaitu bencana. 2 kali jadi korban, teman-teman. Buat saya, kasus korupsi adalah racun.
Dan apa yang dialami oleh Basarnas ini cuma puncak gunung es. Ini cuma satu kasus kecil yang nampak. Padahal kerusakan itu bukan pada level kasus per kasus. Korupsi di Indonesia sudah menjadi kerusakan sistemik yang harus ditangani secara sistemik pula. Inilah kenapa RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting untuk segera disahkan. Jika RUU Perampasan Aset koruptor ini disahkan, maka illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah dan juga penambahan kekayaan secara tidak wajar dan harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu akan dirampas oleh negara. Singkatnya, kalau seorang pejabat negara terdeteksi memiliki harta kekayaan yang nggak wajar, tanpa RUU ini disahkan, kekayaan tersebut bukan suatu pelanggaran hukum. Kecuali aparat penegak hukum punya alat bukti yang cukup, yang bisa membuktikan bahwa harta tersebut terkait korupsi dan pencucian uang. Nah, dengan kata lain, tanpa RUU Perampasan Aset ini disahkan, maka beban untuk membuktikan apakah harta tersebut halal atau tidak, itu berada di pundak negara. Sedangkan dengan RUU Perampasan Aset apabila disahkan ya, beban pembuktian halal atau tidaknya si harta kekayaan pejabat ya, itu dibebankan kepada si pejabat yang punya harta. Kalau gagal membuktikan bahwa harta tersebut bersih, negara berhak merampas harta tersebut. Teman-teman, koruptor itu nggak takut di penjara. Koruptor itu takut miskin. Tapi sayangnya pembahasan RUU ini seperti jalan di tempat. Sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak kunjung jadi undang-undang. Padahal Presiden Jokowi sebagai pengusul RUU ini sudah meminta DPR RI untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Ada apa ini? Apakah partai-partai politik di DPR RI takut RUU ini ya apabila disahkan menjadi undang-undang justru akan menjelma jadi senjata makan tuan buat mereka? Jangankan bicara RUU Perampasan Aset. Kasus korupsi BTS senilai 8 triliun rupiah ya, yang disinyalir melibatkan oknum anggota DPR RI, bos-bos pemilik perusahaan, hingga elit partai politik ya. DPR RI secara institusi memilih diam seolah nggak terjadi apa-apa. Padahal DPR memiliki fungsi pengawasan, yaitu pengawasan pelaksanaan APBN negara. Seorang mantan anggota DPR RI yang pernah membentuk Pansus Senturi, politisi kawakan yang kini telah keluar dari Partai Nasdem, Bang Akbar Faisal aja ya, geram banget. Dikutip dari akun Twitter Bang Akbar, dia bilang, "Mana teriakan kemarahan Anda, wahai 575 anggota DPR RI, seperti yang sering kalian tunjukkan pada banyak kasus-kasus receh? Mana suara fraksi dan partai gagah kalian? Kenapa hanya PSI, partai yang sering kalian hina dan maki, partai kecil yang bersikap keras pada korupsi BTS ini? Hashtag BTS dicopet." Pun demikian dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Semua diam. Cuma PSI si kecil yang bernyali besar ini yang berisik agar RUU tersebut disahkan. Dikutip dari kantor berita IDN Times, juru bicara anti korupsi PSI, Inang Irma Huta Barat, dalam komentar lanjutannya soal kasus korupsi BTS mengatakan, momentum ini seharusnya mengetuk hati para anggota DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Akhir kata, setiap kebijakan itu hulunya berada di political will. Lalu turun menjadi komitmen politik, lalu turun menjadi komitmen finansial, lalu turun menjadi kajian teknokratik, lalu turun menjadi langkah teknis. Kalau politisi-politisi kita di DPR RI seperti ini, mau jadi apa bangsa kita ke depan? DPR RI adalah pembuat undang-undang, sementara eksekutif cuma pelaksana undang-undang. Mari kita hukum mereka yang korup dengan tidak memilihnya lagi. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.